Hai Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kita kali ini tak kalah happening. Ada Sahdan Arya Maulana yang baru-baru ini tuai sorotan usai menang jadi ketua RT termuda di Jakarta nih Besti. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, kalau pada umumnya anak usia 19 tahun sibuk sekolah atau kuliah, atau bahkan jadi salah satu pengangguran, tapi pria asal Koja, Jakarta Utara ini berbeda dengan anak seumurannya. Dia malah memutuskan untuk menjadi kepala RT di daerah tempat tinggalnya. Yaps, dia adalah Sahdan Arya Maulana. Masih berusia 19 tahun, tapi sudah memimpin warga yang jauh lebih tua dan berpengalaman darinya. Tapi usia sepertinya tak jadi penghalang bagi Sahdan untuk berbuat baik kepada orang di sekitarnya nih Besti. Buktinya baru terpilih 2 bulan, ia langsung turun ke lapangan ngecor jalan rusak yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Kata-katanya dong RT baru. Gak ada kata-kata yang penting nyata. Tuh kan, RT bukan sembarang RT ya Besti. Kerja nyata lebih utama bagi RT yang satu ini. Jadi udah gak heran ya kalau ia dijuluki sebagai kepala RT termuda di Indonesia. Umur boleh muda, tapi kerja nyata yang akan membungkam dan menghapus semua keraguan publik terhadapnya. Kabar terpilihnya Sahdan Arya Maulana sebagai RT termuda santer hingga sukses menuai beragam reaksi dari publik. Banyak publik yang berkomentar bahwa aksi kerja nyata yang dilakukan Sahdan ini menjadi sindiran keras kepada para anggota DPR hingga pemerintah yang banyak terlibat korupsi. Selain itu banyak juga yang memberikan dukungan penuh kepada Sahdan agar terus melanjutkan visi dan misinya menjadi kepala RT yang bertanggung jawab kepada warganya. Tak cukup hanya melihat di media sosial, tim Celebrity Fresh mencoba menelusuri langsung ke lokasi jalan yang dicor langsung oleh Sahdan dan warganya. Ya inilah perbatasan di wilayah kita. Nah di sini udah bukan masuk RT kita. Nah di sini tuh RT 13 dan jalannya masih seperti ini, sama seperti kondisi jalan yang sebelumnya di situ. Oke. Nah disinilah jalan yang sudah kita perbaiki. Jalannya itu memang sebelumnya agak rusak. Nah, setelah itu kita cor. Waktu malam itu juga. Tak hanya perbaikan jalan, tapi Sahdan dan warganya juga kompak membersihkan saluran pembuangan limbah warga loh Besti. Misalkan pengurusan Usut punya usut, ternyata misi perbaikan jalan ini bukan ujuk-ujuk terjadi ya. Ternyata ada alasannya loh. Ya, memang sebelumnya dari program saya itu kan pengecoran, pembangunan. Dan juga awalnya itu memang saya melakukan pengecoran itu rencana sebulan ke depan. Tapi karena saat itu ada kejadian truk terguling di situ dan sehingga mengakibatkan jalan hancur, maka malam itu kita perbaiki langsung. Di balik kesuksesan perbaikan jalan tersebut, publik pasti geleng-geleng kepala nih Besti. Bagaimana tidak, dana yang digunakan untuk perbaikan jalan itu hasil dari dana pribadi dan swadaya dari warga tanpa bantuan dari pemerintah. Itu
ada yang sebagian dari swadaya dan dari kita. Nah, dari kita itu biar BOP kita itu semua kita alihkan ke pembangunan semua. Jadi kita selama 2 bulan ini tidak pernah ngambil biaya BOP 1% pun, sama sekali tidak ada dari pemerintah. Semua usaha seadan itu ternyata tercipta bukan tanpa alasan nih Besti. Ternyata sudah sejak lama ia merencanakan untuk menjadi kepala RT. Bukan isapan jempol semata, hal itu didorong oleh keinginannya yang kuat menjadi orang yang berguna bagi orang-orang sekitar. Kejadiannya itu ya memang dari kitanya sudah pengen ya, berkontribusi untuk masyarakat. Nah, sebelum mencalonkan diri juga kita sudah bertiga berkumpul merapatkan beberapa pengurus lama juga. Iya. Apakah siap kita dengan menjadi ketua RT? Ya akhirnya kita menyiapkan, akhirnya jadilah kita sebagai ketua RT. Yang tak kalah mengejutkan dan bikin heboh, ada pedangdut Ratu Meta yang diam-diam menggugat cerai suaminya. Waduh, karena apa ya kira-kira Besti? Yaudah yuk langsung aja, ini dia informasinya. Tak ada asap kalau tidak ada api. Hal inilah yang saat ini terjadi dalam rumah tangga pedangdut Ratu Meta. Belum genap 5 tahun pernikahan, pelantun goyang handphone ini mendadak menggugat cerai suaminya, Yogi Renaldi. Seperti diketahui, Ratu Meta melayangkan surat gugatan cerai kepada Yogi beberapa waktu lalu ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tak butuh waktu lama, pada Juni lalu, Ratu Meta didampingi kuasa hukumnya Maci Ahmad hadir dalam persidangan perdana. Dan baru-baru ini kedua belah pihak kembali hadir dalam persidangan yang beragendakan mediasi. Namun sayang, kedua belah pihak tidak menemukan titik terang alias deadlock. Tadi di mediasi juga deadlock, tidak ada titik temu, hanya beberapa poin saja, tetapi memang sudah bersepakat untuk melanjutkan ke pokok perkara dan ingin ya diselesaikan perceraiannya. Di tengah gagalnya mediasi tersebut, sidang itu diwarnai suasana yang mencekam nih Besti. Bagaimana tidak, Ratu meluapkan emosi atas suaminya yang memutarbalikkan fakta di depan majelis hakim. Ya gimana gak emosi lah, maksudnya lu yang salah kok dibalikin faktanya gitu loh. Kayak toh kita tuh kayak yang dia yang teraniaya gitu loh. Makin membuat Ratu Meta geram, lantaran suaminya juga masih sibuk meributkan soal uang di pengadilan. Padahal selama ini demi membantu finansial rumah tangga, Ratu Meta sampai rela menjual sejumlah aset berharganya nih Besti. Saya itu bukan masalah uang, namanya kita berumah tangga Pak Maci ya. Kita nggak ada uang, nyari uang bareng-bareng sama-sama, bener nggak? Saya sampai aset saya aja udah banyak dijual, asal kalian tahu. Apartemen, yang rumah, kendaraan, dan lain sebagainya banyak yang kejual. Tak pernah mempermasalahkan uang selama pernikahan, bahkan ia rela membantu keuangan keluarganya saat menurun. Tapi yang membuatnya semakin muak ketika suaminya, Yogi, melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya. Dan yang paling parahnya, Ratu Meta tak hanya menerima kekerasan fisik, tapi juga dalam bentuk kekerasan secara verbal atau lewat kata-kata. Hal ini membuatnya semakin nekat untuk berpisah dan tak akan membuka pintu maaf untuk suaminya tersebut. Suami saya dalam keadaan tidak ada uang, oke, nggak jadi masalah, ayo kita cari bareng-bareng. Tapi kalau suami saya udah keras dengan memukul saya, menikam saya, menganiayai saya sampai melukai berdarah-darah, saya berbolong-bolong di sini sampai 12 jahitan, apa saya maafkan? Astaga, kalau benar seperti itu jahat banget sih sebagai suami ya Besti. Bukannya membantu istri cari cuan, malah menuduh istri yang enggak pula nih. Mirisnya, Ratu Meta juga terpaksa menjual sejumlah asetnya karena kondisi keuangan mereka yang tak kunjung membaik. Katanya dia nikah sama nikah ninggalin utang. Mohon maaf ya, saya waktu itu rumah saya udah ada, apartemen semua saya udah ada. Saya jual ketika saya menikah dengan suami saya. Bukannya mendapatkan dukungan dari sang suami, malah dituding mempersulit anak-anaknya bertemu dengan ayah mereka. Usut punya usut, Ratu Meta bukannya melarang atau menutup pintu untuk Yogi bertemu anak-anaknya. Tapi kesempatan itu tak dipergunakan Yogi sebaik mungkin nih Besti. Saya tidak pernah mempersulit, ya.
Yang ada itu anak saya butuh kasih sayang papahnya, butuh kasih sayang. Selain itu juga butuh perhatian ya. Perhatian itu bukan perhatian dari ini aja, bukan dari uang, bukan. Kan seenggaknya tuh telepon, video call, ya kan, nanya anak gimana kabarnya. Kan udah saya kasih nomor telepon susternya. Dan yang paling bikin miris, Ratu Meta mengaku selama menjadi istri dari Yogi tak pernah mendapatkan bantuan dana dari seorang suami. Yang ada, dia malah mendapati suaminya kerap mengirim uang kepada salah satu kakaknya. Ya bareng-bareng kita, dalam keadaan dia tidak ada uang gitu loh. Pakai perhiasan saya. Perhiasan dikasih siapa? Dikasih Yogi? Nggak ada. Yogi satu pun ngasih cincin, anting. Nggak ada. Saya punya perhiasan dari dulu, jauh sebelum menikah dengan suami saya. Kakaknya ditransfer 3 juta, 5 juta. Nggak ada duit loh gitu. Kesel saya gitu loh. Kesel udah pasti ya Besti, siapapun itu di luar sana pasti gak terima jika suaminya lebih mementingkan orang lain dibanding anak dan darah dagingnya sendiri. Ditransfer berapa juta, masa saya nggak tahu. Buat anaknya beli baju nggak ada. Satu baju pun nggak ada, anaknya sakit dikasih gitu biaya, nggak ada. Jangan ngomong doang gede. Jangan ngomong doang gede. Tanpa menyalahkan satu pihak, semoga kedua belah pihak menemukan solusi yang terbaik agar berakhir baik-baik saja ya Besti. Oke, jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini kita akan menghadirkan informasi viral dan gak kalah happening, so tetap di Celebrity Fresh.